Nah, yang jadi masalahnya, fenomena ini tuh bisa berdampak pada kehidupan. Apa efeknya? Efeknya, diam-diam kata-kata itu menyisakan racun halus. Ya, racun halus di alam bawah sadar kita. Dan bisa membuat kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kekurangan itu mulia dan kemakmuran itu berbahaya. Halo semuanya, balik lagi di Spirit to Mind Podcast, tempat kita ngobrolin spiritualitas dengan santai, sadar, rasional, dan universal. Kalau di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang distorsi spiritual materialistik, di mana kesadaran dijual mahal dan kekayaan dijadikan ukuran spiritualitas. Sesuai janji saya di episode sebelumnya, maka kali ini kita akan membahas sisi sebaliknya, yaitu distorsi spiritual materialistik yang mengacu pada kemiskinan, atau singkatnya ketika kekurangan justru dijadikan tanda kesucian. Nah, bagaimana ini terjadi dan apa efek bahayanya untuk kehidupan berspiritual? Mari kita bahas. Jadi gini, banyak yang beranggapan miskin itu dekat dengan kesucian karena kita jauh dari rasa ujub, ria, takabur, sombong, dan segala macamnya. Mau sombong gimana? Orang miskin, iya nggak? Makanya sering terdengar kalimat seperti dari ucapannya seperti ini. Lebih baik miskin tapi masuk surga. Atau orang kaya lama dihisapnya. Semakin kaya semakin banyak pertanyaan di akhirat. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan itu sebenarnya nggak ada salahnya. Bahkan mungkin ada niat baik di belakangnya. Namun jika kita lihat lebih dalam, kata-kata itu tidak lebih dari sekedar siasat menenangkan hati agar seseorang lebih bisa menerima keadaan kekurangannya. Nah, yang jadi masalahnya, fenomena ini tuh bisa berdampak pada kehidupan. Apa efeknya? Efeknya, diam-diam kata-kata itu menyisakan racun halus. Ya, racun halus di alam bawah sadar kita. Dan bisa membuat kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kekurangan itu mulia dan kemakmuran itu berbahaya. Nah, keyakinan itu terus tumbuh dan menjadi sangat kuat hingga akhirnya menjadi sebuah pedoman. Padahal, kalau kita berani jujur, seringkali keyakinan itu bukan lahir dari kesadaran, tapi dari rasa takut dan luka kolektif. Takut gagal, takut dikritik, takut disalahkan oleh moralitas sosial. Maka, di sebagian orang akhirnya memilih zona aman spiritual. Seolah-olah mereka menyembah kesederhanaan itu. Kesederhanaan ini seringkali, bahkan kebanyakannya, bukan muncul dari kesadaran, melainkan karena rasa takut pada kemakmuran yang diciptakan oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar yang sudah terdistorsi lewat paradigma lama, yang perlahan masuk melalui kata-kata seolah-olah bijak tadi. Dalam psikologi modern, ini disebut defensive humility. Jadi, kerendahan hati palsu yang muncul dari mekanisme perlindungan diri. Kita merasionalisasi rasa tidak berdaya menjadi kebajikan. Seolah berkata, aku memang tidak kaya, tapi setidaknya aku suci. Nah, pernah kan dengar kata-kata itu? Padahal di balik itu ada luka yang belum dipeluk. Menariknya, secara neuroscience, otak manusia bisa menikmati penderitaan tertentu ketika penderitaan itu memberi makna dan identitas. Sama seperti dopamin muncul saat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, dopamin juga bisa muncul saat kita merasa lebih suci dari dunia. Inilah bentuk halus dari ego spiritual dalam versi miskin. Kita menolak dunia, tapi di dalam hati kita ingin dunia mengakui penolakan kita sebagai kebenaran. Padahal, seperti kata Carl Jung,
Kamu tidak akan tercerahkan dengan membayangkan cahaya, tapi dengan menyadari kegelapanmu. Artinya apa? Artinya, penolakan terhadap dunia material bukanlah jalan menuju kesadaran, tapi bentuk lain dari bayangan ego yang belum disadari. Kalau kita mundur ke masa lampau, ada ajaran asketisme dan laku tapa memang banyak muncul di peradaban-peradaban kuno. Contoh dari India, Yunani, sampai Timur Tengah. Namun, konteks zaman dulu berbeda dengan hari ini. Dulu, laku asketik adalah jalan untuk mendisiplinkan diri dari ketergantungan dunia. Bukan berarti menolak dunia, tapi menaklukkan keterikatan terhadap dunia itu sendiri. Sayangnya, pesan itu sering tereduksi, entah kurangnya pemahaman atau memang tidak mau memahami lebih dalam. Maka yang diingat hanya pantangannya saja, bukan kesadarannya. Maka lahirlah generasi yang menganggap bahwa semakin miskin seseorang, semakin dekat dia pada Tuhan. Padahal kemiskinan itu sendiri, kalau disertai kebencian terhadap dunia, tidak lebih spiritual daripada keserakahan orang kaya. Nah, dalam pandangan spiritual mind, kemiskinan dan kekayaan bukan dua sisi yang saling bertentangan, melainkan dua ekspresi dari arus energi yang sama. Keduanya hanya bentuk manifestasi kesadaran yang berbeda frekuensi. Kita lahir ke dunia ini bukan untuk menolak materi, tapi untuk memahaminya, mengelolanya, dan menyeimbangkannya. Energi kehidupan selalu mencari keseimbangan, dan kemakmuran adalah bagian dari keseimbangan itu. Menolak kemakmuran sama saja dengan menolak sebagian dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Seperti kata Lao Tzu, orang yang memahami keseimbangan tidak akan menolak apapun yang datang dari kehidupan. Bahkan, pesan Nabi Muhammad SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang artinya memberi itu lebih mulia daripada yang diberi. Tapi masalahnya, untuk memberi itu kita perlu memiliki sesuatu terlebih dahulu. Jadi kemakmuran bukan ancaman bagi spiritualitas. Yang berbahaya adalah keterikatan terhadap makna palsu dari kemiskinan itu sendiri. Dalam Islam dan tasawuf, materi bukan musuh ruhani, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dikenal sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, Al-Ghani, Maha Kaya, Maha Cukup, Al-Mughni, Maha Memberi Kekayaan. Artinya, menerima limpahan bukanlah dosa, selama hati tidak berpaling dari sang pemberi. Contoh, Nabi Sulaiman dikenal sangat kaya, tapi juga Nabi Sulaiman sangat sadar. Makanya beliau menjadi nabi. Sedangkan Nabi Ayub diuji dengan kehilangan segalanya, tapi tetap sadar dan tenang dalam iman. Keduanya adalah contoh bahwa spiritualitas tidak bisa diukur dari banyak atau sedikitnya harta, melainkan dari seberapa dalam kesadaran hadir dalam setiap keadaan. Sekarang coba kita refleksikan. Teman-teman cukup jawab dalam hati saja. Apakah kita benar-benar ikhlas hidup sederhana? Atau kita hanya takut menghadapi kompleksitas dunia? Apakah kita menolak uang karena sadar? Atau karena takut gagal menjadi berlimpah? Apakah kita benar-benar rendah hati? Atau sebenarnya kita ingin diakui sebagai orang yang tidak seperti mereka? Atau bahkan kita kurang percaya diri untuk menghadapi kehidupan? Dan akhirnya kita menggunakan tameng kemiskinan sebagai bentuk kebaikan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak untuk menghakimi, tapi untuk membuka pintu kesadaran baru. Karena sejatinya, spiritualitas tidak diukur dari seberapa besar atau sedikit yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita memahami makna di balik setiap keadaan. Dalam spiritual mind, kesadaran sejati selalu berada di jalan tengah. Tidak menolak kemakmuran, tidak pula bergantung pada kemiskinan. Keduanya hanyalah cermin yang memantulkan seberapa sadar kita ketika kita bisa menikmati tanpa melekat, memberi tanpa merasa kehilangan, dan menerima tanpa rasa bersalah,
disitulah spiritualitas sejati hadir. Siddhartha Gautama pernah berkata, jalan tengah adalah jalan kebijaksanaan. Terlalu menolak dunia membuatmu kering. Terlalu mencintainya membuatmu buta. Dan mungkin itulah makna terdalam dari spiritualitas. Menyadari bahwa baik kekayaan maupun kemiskinan bukanlah ukuran, tapi alat belajar kesadaran. Jadi, di episode sebelumnya kita belajar bahwa mengejar kemakmuran atas nama spiritualitas bisa jadi jebakan ego. Dan di episode ini kita menyadari bahwa menolak kemakmuran atas nama kesucian juga bisa menjadi bentuk ego yang lain. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama, yaitu ilusi keterikatan terhadap identitas spiritual. Pada akhirnya, spiritualitas sejati adalah tentang menjadi utuh di tengah dualitas. Bukan soal kaya atau miskin, tinggi atau rendah, besar atau kecil, tapi seberapa sadar kita dalam setiap keadaan yang Tuhan hadirkan. Kesadaran tidak lahir dari kekurangan atau kelimpahan, tapi dari kemampuan untuk melihat keduanya sebagai guru yang sama. Saya kira sampai di sini podcast episode kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan kita semua. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat, tidak ada salahnya kita mendukung dengan mengikuti dan membagikannya. Dan bagi yang ingin berdiskusi, bisa via komen atau langsung kirim pesan melalui link yang saya cantumkan di deskripsi atau di bio profile. Saya MD Firmansyah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Spiritu Mind.